bikin gaduh ruang publik. Why? Pertanyaannya itu. Kenapa kok lama? Jadi ada dua ternyata, Bang. Teddy Gusneidy, Wakil Ketua Umum Partai Garuda, belak-belakan. Katanya, dia dapat info S1, kelas premium, bukan abal-abal. Soal kenapa kasus isu ijazah Jokowi lama banget prosesnya, bukan karena hilang di laci, bukan juga karena nunggu tukang fotokopi pulang kampung. Tapi ada dua alasan, simak selengkapnya. Berisik doang aja. Kita pindah ke yang Abang bilang tadi. Kok Roy Suryo dan kawan-kawan? Gitu kan? Yang begitu berisik, Kok lama gitu ya kan? Nah, Ada kesan takut juga PMJ-nya, Polda Metro Jaya-nya untuk segera menuntaskan kasus ini, termasuk juga Presiden pun merasa nggak terganggu, sudah bikin gaduh ruang publik. Why? Pertanyaannya itu. iya betul. Jadi gini, Roy Suryo dan kawan-kawan itu kan hanya remah-remah ya. Artinya mereka bukan sesuatu yang penting di negara ini. Ya. Sesuatu yang penting dengan enggak. Artinya, saya sudah diskusi kemarin dengan Irjen salah satu penasihat Kapolri. Pak Arianto ya? Ya, sama Pak Ito juga. Mereka mengatakan, banyak juga yang menanyakan, nih Bang, kenapa kok lama? Jadi ada dua ternyata, Bang. Ini saya pun mau nanyakan, Bang. Maksudnya dua itu Ada dua gini. kendalanya? Ya, jadi gini. Apa itu? Ini seru nih. Kenapa laporan Pak Jokowi belum selesai? Baru sekarang kan? Baru sekarang mulai dipanggil kan? Karena menunggu di Solo, Bang. Di Solo kan ada gugatan juga. Oh, oke. Sekarang kan sudah selesai semua tuh. Baru selesai. Udah ditolak semua kan? Betul. Oke. Ini nggak bisa jalan. Ya laporan Kalau Pak Jokowi. semua kasus di Solo belum tuntas. Oke. Karena kalau ini andai-andai ya, kalau akhirnya terbukti benar yang di Solo, ijazah Pak Jokowi palsu, artinya yang ini nggak perlu. Yang Roy Suryo dan kawan-kawan gugur. Ya, laporan Pak Jokowi gugur. Iya. Nah, jadi saya pun nanya kan, saya bilang kok banyak yang bilang kok ini kok kelamaan. Ya. Nah, jadi baru saya dapatkan informasi ini penonton juga harus tahu informasinya bahwa baru minggu lalu atau 2 minggu lalu ini beres. Iya. Solo sudah diputus. Iya. Maka baru bisa ya di Polda Metro Jaya ini itu melakukan langkah selanjutnya karena sudah ada kekuatan hukum. Karena memang terbukti di sana ijazah Pak Jokowi asli. Iya. Nah, makanya pencemaran nama baik masuk proses. Iya. Makanya kalau kita baca minggu lalu pihak kepolisian sudah mengatakan sudah ditemukan ya bukti bahwa sudah ditemukan tindak pidananya. Kalau kita baca bahasanya ya. Nah, setelah ini proses, Bang. Ya. Kita menunggu ya paling bulan depan lah insya Allah gitu ya. Nah, saya sama termasuk dengan yang lain agak greget karena saya waktu itu nggak tahu, Bang. Sebagai orang awam saya nggak tahu. Ini kok kelamaan apa polisi apa sih yang polisi takutkan? Roy Suryo dan kawan-kawan kan cuma remahan gitu kan. Bukan sesuatu yang besar kok takut gitu. Ternyata baru saya temukan informasi dari penasihat Kapolri ya, dan beliau menunjukkan lengkap gitu kan putusan pengadilannya apa segala macam gitu, Bang. Ini nggak bisa jalan kalau belum selesai di sini. Betul ya. Dan ini kemarin jalan agak terhambat juga. Kenapa? Karena Roy Suryo dan kawan-kawan tidak datang ketika dipanggil. Jadi bisa diambil sebuah kesimpulan bahwa mulai September ini ya kan dan seterusnya mungkin Polda Metro Jaya baru akan secara serius cepat ya kan memproses. Tadi kan Bro Teddy kan bilang penyidik sudah mengatakan sudah ditemukan unsur pidananya. Nah, gara-gara soal itu. Karena kan di sana kan ditolak, berarti kan ditolak terbukti ijazah Pak Jokowi asli kan. Jadi puzzle-nya itu sudah ketemu nih, Bang. Iya. Ya. Nggak bisa ini jalan kalau ini belum selesai. Berarti memang 12 orang terlapor itu tinggal dipilah-pilah nanti ya sama penyidik Polda. Oh, kalau ini penghasutan, oh kalau ini pencemaran, kalau ini fitnah, ya kan kayak gitu ya. Sudah sampai sana karena di Solo udah selesai, artinya ini tinggal
kuncinya sudah dibuka lagi nih bang. Kemarin kan belum bisa dibuka. Iya, kuncinya menunggu kan dulu di Solo. di Solo. Oh, iya. Nah ini ketika sudah dibuka, ya sudah kita lihatlah. Nah kemarin itu sempat mundur seminggu lebih, ya karena Roy Suryo dan kawan-kawan ketika dipanggil tidak mau hadir. Iya. Jadi yang membuat ini lama mereka juga. Makanya saya sempat tantang Roy Suryo dan kawan-kawan. Saya bilang kalau nggak hadir terus. Iya. Itu baru laki-laki saya bilang. Konsisten. Ya. Jangan ketika kan kalau di kepolisian dipanggil pertama nggak ini, panggil kedua bisa jemput loh. Ya kalau panggilan ketiga nggak datang itu dianggap buron. Iya. Ya. Nah saya bilang kalau sebagai laki-laki Roy Suryo dan kawan-kawan itu konsisten. Nggak mau datang. Nggak mau datang, buron-buron deh demi kebenaran. Cuma ternyata nyali mereka tidak sebesar mulut mereka bang. Iya. Datang juga. Nggak datang juga. Tapi gara-gara mereka bikin telat gitu. Iya. Dan memang beberapa hari ini saya lihat beberapa pakar hukum memang melihat sebentar lagi persoalannya akan beres. Dan mereka bahkan oleh anggaplah pendukung Pak Jokowi, udah deh nggak usah banyak bacot, siapin koper aja. Jadi memang pernyataan siapin koper itu sebenarnya relate juga ya dengan kondisi yang ada sekarang gitu loh. Cuma memang itulah salah satu yang saya kritisi, termasuk ya pengacara Pak Jokowi. Saya open aja, ya harusnya atau siapapun lah ya dari pihak Pak Jokowi untuk menginformasikan hal yang seperti yang saya informasikan. Iya. Ya artinya supaya masyarakat tahu kok lama, bukan polisi takut sama remah-remahan ini enggak. Ya, tapi memang secara hukum harus menunggu. Betul. Ini yang tidak ada bang. Sangat disayangkan informasi ini nggak ada. Iya. Itu Harusnya memang pihak Polda Metro Jaya dalam hal ini mungkin kepala biro humasnya ya harus secara lugas menjelaskan kepada publik, karena kan ini menjadikan sorotan publik. Ya kan, bukan Polda penyidik ini takut dan nggak ada, kami kan penegak hukum, nggak ada istilah takutnya kalau salah aja kan. Kami belum bisa bertindak karena kan laporan Pak Jokowi kan pencemaran nama baik. Nah, pencemaran nama baik ini menjadi gampang diproses ketika memang terbukti gugatan mereka itu ditolak oleh majelis. Terbukti ya Pak Jokowi palsu, berarti benar mereka melakukan pencemaran nama baik kan begitu. Iya. Menarik. Dan saya harap udah pengacara Pak Jokowi supaya nggak lama-lama nih bang, jangan lagi menambah bukti. Karena kan selama perjalanan ini kan Roy Suryo dan kawan-kawan terus melakukan sesuatu yang menjadi bukti dugaan pidana kan? Iya. Kalau itu ditambahkan lagi, panjang lagi nih bang. Ya, padahal sudah cukup yang itu aja sudah cukup gitu harusnya. Nah ini yang ditakutkan kalau nanti pihak Pak Jokowi mengumpulkan temuan baru lagi nih. Ya kan selama proses ini kan menunggu yang di Solo kan ada lagi nih dugaan-dugaan tindak pidananya kan? Banyak Banyak kan? Ya kan? Nah, kalau itu dimasukin lagi lama lagi. Iya. Itu.